Hai, ketemu lagi dengan saya Santikun. Terima kasih yang sudah selalu setia dengan channel YouTube saya. Semoga Anda yang selalu menonton diberkahi oleh Tuhan dengan kesehatan, kegembiraan, sukacita, pokoknya yang baik-baik. Oke, ya. Eh, Seperti janji saya kemarin bahwa saya akan menceritakan perjalanan eh, pengobatan saya kanker dengan BPJS. Saya memang awal tidak menggunakan BPJS karena saya juga tidak mengetahui itu ya. Uh, Akhirnya karena saya sudah putus asa mencari dokter yang umum, tidak ada hasil yang memuaskan. Akhirnya saya meminta tolong ke adik saya untuk mengurus BPJS karena kebetulan saya di Jakarta, adik saya ada di Jogja. Jadi saya minta tolong adik saya untuk urus. Ternyata ketika adik saya ke kantor BPJS, saya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS PBI, yaitu yang tidak bayar alias gratis di wilayah Jakarta Barat. Saya juga nggak tahu, kaget, saya belum pernah mendaftarkan ya. Tetapi ternyata saya sudah terdaftar dan itu sudah berjalan 2 tahun. Semua kemurahan Tuhan, semua sudah disiapkan ya. Kalau memang kita diizinkan sakit atau apapun masalah, jangan khawatir, Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang nanti kita butuhkan. Oke, singkat saja akhirnya saya urus ya BPJS saya dan ternyata vaskes pertama saya adalah di Kecamatan Kembangan. Setelah itu saya pergi ke puskesmas, saya menceritakan riwayat sakit saya. Setelah itu sama dokter di puskesmas, saya dirujuk ke Vaskes 2. Kemudian saya memilih rumah sakit Pelni yang ada di KS Tubun, ya, Jakarta Barat. Di sana setelah ada beberapa observasi, akhirnya pada bulan November saya dinyatakan kanker. Saya antara kaget dan tidak. Kenapa? Karena saya tidak punya pengetahuan tentang penyakit kanker. Saya nol. Jadi ketika dokter kanker, oh iya, saya nggak berpikir, mungkin kalau jantung apa gitu ya, udah ini ya. Tapi kalau kanker waktu itu, jujur, saya tidak tahu sebegitu, maksudnya seberapa ganas atau yang katanya silent killer atau dan sebagainya itu saya tidak tahu. Saya tahu dengan berjalannya waktu. Akhirnya dokter bilang bahwa saya harus operasi. Awal saya tidak mau operasi. Akhirnya saya bertanya sama dokter, kalau saya operasi bagaimana kalau saya tidak operasi? Ternyata ketika dokter bilang kalau saya tidak operasi, ternyata sangat fatal ya, dibeberkan. Akhirnya saya ya udah, oke, saya operasi. Akhirnya ya sudah, nanti kita operasi Mbak di sini di rumah sakit Pelni. Ya, sebelum operasi dokter menyuruh saya untuk melakukan MRI ya, untuk pengecekan ya, untuk pengecekan. Saya waktu itu juga nggak tahu MRI, ya ikuti aja. Nah setelah MRI hasilnya keluar, dokter bilang bahwa saya ada sedikit masalah di usus. Saya tidak tahu apa masalahnya. Dokter hanya bilang di sini fasilitas dan dokter tidak memadai. Jadi Mbak Kun, saya rujuk ke RSCM. Saya oke saja ya, jalani aja. Terus saya ke RSCM. Saya mulai mendaftar untuk step ke operasi ya. Jadi saya menjalani beberapa step untuk akhirnya bisa operasi. Dan waktu 2 bulan cukup melelahkan dengan drama-drama transfusi, saya drop, pokoknya sedrop-dropnya itu saya alami selama sebelum saya operasi ya. Nah, akhirnya semuanya sudah siap ya. Dari bulan Desember ke Januari semua rekam medis saya itu sudah klop. Akhirnya saya pada tanggal 31 Januari masuk ke
rawat inap karena pada tanggal 3 Februari saya akan menjalankan operasi. Dokter bilang bahwa nanti kemungkinan terburuk, karena dulu saya pernah dibilang ada sedikit masalah di usus ya. Nah, nanti kemungkinan terburuk usus saya akan dipotong dan nanti akan dikasih lubang di mungkin di pinggang ya atau sekitar situ, dan nanti akan dipasang kantong. Kantong itu kalau tempat kotoran kita ya. Wah, saya ya sudah, mau bagaimana lagi, saya iakan aja. Saya tanda tangan tek 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 tek. Akhirnya tanggal 3 saya menjalani operasi ya. Jam 7 pagi saya keluar dari kamar, kemudian persiapan di ruang operasi, ganti baju, administrasi dan sebagainya. Kemudian saya persiapan sudah di tempat tidur gitu, kemudian didorong lah di ruang operasi. Jadi di situ saya benar-benar melihat ruang operasi secara real dengan saya melihat sendiri ya. Wah, sebenarnya agak takut gitu ya, tapi ya udahlah, yakin aja. Di situ sudah banyak tim dokter dan mungkin tim medis lainnya yang siap mengeksekusi saya ya. Kemudian saya bicara dulu dengan Dokter Hari, bicara dulu dengan Dokter Haryono ya, santai aja karena sebenarnya saya tegang. Akhirnya saya berbicara ngobrol lah sedikit. Tepat jam 8.13 saya terakhir melihat jam. Setelah itu saya tidak sadarkan diri. Sampai akhirnya jam 10 malam lebih lah ya, hampir setengah 11 saya baru sadarkan diri dan saya berada di ICU. Jadi perhitungannya saya menjalani operasi dari jam setengah 9 lah ya mungkin, karena saya tidak sadar kan jam 8.13, anggap aja jam setengah 9 sampai jam 9. Kata ibu saya keluar dari kamar operasi itu 9 lebih gitu. Nah, saya sadar sekitar 10 lebih, mau mendekati setengah 11, dan rasanya nano-nano. Sangat luar biasa ya. Jadi saya operasi pengambilan rahim, leher rahim, ovarium kanan kiri, dan kelenjar getah bening. Kalau tidak salah, kelenjar getah bening saya sudah ada 3 yang besar, jadi diambil itu semuanya. Dan ketika saya sadar, yang saya pegang adalah pinggang saya. Ternyata tidak ada pemotongan usus ya. Wah, agak lega, tapi saya tidak bisa berekspresi karena di mulut saya itu jadi saya nganga, dipasang alat gitu ya, disambungkan ke alat. Jadi kalau mulut saya bergerak itu alatnya akan bunyi ya, nanti perawatnya datang, aduh Bukun jangan bergerak, nanti alatnya gini-gini gitu ya. Ada sangat tersiksa sekali ya. Terakhir saya tahu mungkin itu sejenis ventilator untuk jantung. Karena operasi saya high risk ya, saya juga nggak tahu kenapa high risk gitu ya. Awal-awal saya belum tahu. Nah, nanti semakin saya kesini, saya tahu kenapa kok saya dibilang high risk ya. Buat teman-teman yang mau menjalani operasi, tidak usah takut, tidak usah berpikir yang macam-macam. Berpikir saja bahwa dengan operasi saya sehat, saya sembuh ya. Yang harus persiapkan tidak macam-macam ya, karena kalau mau operasi itu kita dikasih pencahar, malah usus kita itu dalam kondisi kosong ya. Jadi harus sehat, jangan sakit, jangan batuk, jangan flu, itu yang dijaga ya, biar kondisi kita fit menjalani operasi. Jaga HB, tensi ya, itu yang terpenting. Gak usah pikir yang macam-macam, tetapi fokus ke pengobatan operasi itu, dan selalu berpikir bahwa dengan operasi saya pasti sehat lagi. Entah penyakit apapun ya, kanker jangan khawatir. Dengan operasi, dengan treatment yang lain,
pasti sehat lagi. Yang penting apa? Ikuti segala anjuran dokter ya. Jadi teman-teman, BPJS walaupun itu PBI, mau bayar, mau kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu tidak ada yang membedakan, semuanya sama. Saya operasi hampir 11 jam dengan BPJS PBI, berjalan dengan sukses, bahkan saya sehat. Jadi tidak akan dibedakan, oh kamu PBI, kamu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tidak. Semuanya sama. Dokter yang operasi saya juga menangani pasien yang umum, pasien kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Dan ruangannya juga sama. Jadi jangan pernah khawatir dengan BPJS. Wah, nanti kalau BPJS gimana ya? Antrian saya panjang, saya tidak diutamakan dan sebagainya. Itu tidak benar ya. Jadi gunakan BPJS jika punya. Kalau belum, segera bikin BPJS. Oke teman-teman semuanya, tetap semangat, optimis, apapun keadaan kita, sakit kita, ya, yakin bahwa kita akan sehat kembali. Oke, sarange.